Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Azmi Al-Khairi, NIM 19329005, jurusan Ilmu Agama Islam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pendidikan agama Islam, yaitu dengan menggunakan strategi critical thinking atau berpikir kritis. Adapun materi yang saya ambil yaitu materi kelas 10 SMA semester 1, yaitu tentang manusia dan peranannya di bumi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 30 tentang manusia sebagai khalifah. Sebelum saya menjelaskan bagaimana sih implementasi dari critical thinking tersebut, saya akan menjelaskan apa itu strategi dan critical thinking. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berasal dari bahasa Latin yaitu strategia, yang artinya seni penggunaan rencana dalam meraih suatu tujuan. Pada mulanya, istilah itu sering digunakan dalam dunia militer, tetapi sekarang istilah ini sudah sering dipakai pada berbagai bidang termasuk pembelajaran. Secara umum, strategi pembelajaran adalah suatu rencana, metode, dan perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih tujuan pembelajaran. Definisi lain dari strategi pembelajaran yaitu suatu rencana, rangkaian kegiatan yang pada pemakaian metode dan penggunaan akan semua sumber daya atau kekuatan demi adanya pembelajaran yang disusun untuk meraih tujuan tertentu. Adapun menurut beberapa ahli, yaitu menurut Gerlach dan Eli, pengertian strategi pembelajaran menurut Gerlach dan Eli adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu yang terdiri atas sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Adapun dari strategi critical thinking tersebut atau berpikir kritis adalah istilah yang sering kita dengar saat ini, terutama di dunia pendidikan. Namun, apakah semua orang sudah memahami benar tentang arti dan cara penggunaan konsep tersebut? Berpikir kritis atau critical thinking dapat diartikan sebagai membuat sebuah penilaian yang logis, beralasan, dan dipikirkan dengan baik. Ini merupakan cara berpikir di mana kita tidak hanya menerima semua argumen dan kesimpulan yang dijelaskan, namun kita memiliki sikap untuk membuat argumen dan kesimpulan yang berbeda. Hal ini membuat keinginan untuk mencari bukti pendukung terhadap suatu argumen atau kesimpulan tertentu. Orang yang menggunakan critical thinking adalah orang yang mengatakan hal-hal berikut. Bagaimanakah kamu tahu tentang itu? Apakah itu kesimpulan hasil dari pembuktian atau perasaan saja? Dan apakah ada alternatif kemungkinan jika ada informasi baru? Itulah contoh-contoh tentang critical thinking. Dia menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis terhadap pembelajaran tersebut. Itulah salah satu contoh dari critical thinking tersebut. Adapun secara umum, berpikir kritis terbagi menjadi 3 keterampilan, yaitu sebagai berikut, yaitu curiosity atau keingintahuan, merupakan keinginan untuk mempelajari lebih banyak informasi dan mencari bukti dan terbuka terhadap gagasan baru. Yang kedua itu skepticism atau skeptis, merupakan sikap tidak mudah mempercayai semua informasi yang datang kepada kita. Adapun yang ketiga yaitu humility atau kerendahan hati, merupakan kemampuan untuk mengakui bahwa pendapat dan gagasan Anda saat ditampilkan bukti baru yang membuktikan gagasan Anda memang salah. Adapun cara menggunakan metode critical thinking tersebut yaitu ada beberapa cara, dan ada beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan dari penggunaan critical thinking tersebut yaitu yang akan saya terapkan pada materi kelas 10 semester 1 tentang surah Al-Baqarah tentang manusia sebagai khalifah. Untuk dapat berpikir kritis bukanlah sebuah skill yang mudah untuk dipelajari, tetapi membutuhkan latihan-latihan yang pada dasarnya harus dimulai sejak memasuki usia sekolah. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melatih critical thinking pada anak sekolah, yaitu mulailah dengan sebuah pertanyaan. Mulailah dengan memberikan sebuah pertanyaan terbuka yang tentunya tidak akan cukup jika mereka hanya menjawab dengan ya dan tidak. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang menginspirasi pencarian pengetahuan dan pemecahan masalah. Contoh permasalahan itu yaitu dalam materi manusia sebagai khalifah. Contoh seperti ini. Apa yang dapat kamu pahami tentang manusia sebagai khalifah di bumi? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Dengan memberikan pertanyaan yang kritis, maka siswa akan berpikir tentang bagaimana manusia sebagai khalifah di bumi, dan dia akan memikirkannya dan berargumen dengan kritis. Yang kedua yaitu buatlah sumber referensi.
ketika siswa tadi sudah menjawab pertanyaannya, dia dituntut untuk membuat referensi dari jawaban tersebut. Adapun yang ketiga yaitu menggunakan informasi yang tepat. Siswa tadi ketika dia menjawab, dia harus menggunakan informasi yang tepat, yang sesuai dengan apa yang ditanyakan kepada dia. Kemudian membuat kelompok, kemudian juga lagi menyelesaikan masalah. Ketika sudah diberikan tema tersebut, maka siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah yang telah diberikan oleh guru. Contohnya, apa sih yang menghambat manusia itu menjadi seorang yang lebih baik? Apakah yang menghambat seorang manusia itu menjadi betul-betul menjadi khalifah di bumi? Kemudian berbicara dengan sketsa, kemudian memprioritaskannya, kemudian mengubah konsep berpikir, dan lain-lain. Itulah beberapa tahapan-tahapan dari membuat konsep critical thinking dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang yang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.